Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehati, salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Pick Air Semanwa, One Heart. Pick Air sehati, semangat, sehat, handal, aktif. Pick Air, jaya, 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 luar biasa. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya hadir di episode Bikesra pada kali ini. Bincang kesehatan remaja bersama Pick Air sehati. Nah, pasti dari kalian masih penasaran kan, apa sih nanti yang akan saya sampaikan bersama narasumber? Jadi, yang nantinya akan saya sampaikan itu berkaitan dengan kenakalan remaja. Nah, dari kalian yang belum tahu terkait kenakalan remaja, simak dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang hebat ini, yaitu Ibu Umi Hidayati SHMM, Kepala Diklat KKB Banyumas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Luneta. Ya, alhamdulillah. Jadi Bu, hari ini saya akan mempertanyakan terkait kenakalan remaja nih Bu. Nah, tapi sebelumnya saya akan bercerita terlebih dahulu terkait kenakalan remaja. Jadi di Kabupaten Banyumas, khususnya Kecamatan Wangun itu sering kali saya temui secara langsung maupun tidak langsung terkait kenakalan remaja. Bahkan di anak-anak SD pun ada yang sudah terjerumus ke kenakalan remaja. Itu mungkin sangat bahaya ya Ibu. Jadi mungkin dari mereka ada yang belum tahu kenakalan remaja itu seperti apa, dampaknya, terus nanti bahayanya seperti apa. Jadi kira-kira kenakalan remaja itu apa sih Bu? Yang dimaksud dari kenakalan remaja itu bagaimana? Ya Mbak Luneta dan pemirsa ya dari Pick Air Sehati, podcast Pick Air Sehati yang luar biasa. Hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi ibu bisa membersamai anak-anakku sekalian untuk kita bisa bincang-bincang, ngobrol bagaimana kita sebagai orang tua dengan anak-anak kami seperti Mbak Luneta dan teman-teman ini untuk membicarakan seputar hal-hal yang ada di diri kalian. Hal ini tentu saja sangat kami sambut baik seperti itu tentang fenomena ya yang terjadi tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa sih? Ya mungkin semacam perilaku yang agak menyimpang dari yang seharusnya dari norma yang mungkin norma agama, norma sosial ya yang seharusnya di lingkungan seperti apa itu yang dilakukan oleh anak-anak kita yang di usia remaja. Usia remaja berapa sih? Usia remaja itu 10 sampai 24 tahun. Iya, luar biasa ini benar-benar anak PIK yang hebat. Jadi 10 sampai 24 tahun dan belum menikah ya, seperti itu. Jadi kita harapkan perilaku yang seperti tadi itu tidak terjadi. Jadi karena apa? Mungkin banyak faktor ya, terutama mungkin pondasinya adalah dari keluarga ya. Dari keluarga mungkin yang kurang mendukung kaitannya bagaimana tumbuh kembang anak-anak itu di masa transisi itu ya, sehingga timbullah semacam permasalahan yang ada pada anak-anak kita. Seperti itu Mbak. Tadi Ibu menyampaikan terkait peran keluarga ya Bu. Iya. Nah, dari kenakalan remaja sendiri itu menurut Ibu peran dari lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya itu dari dalam kenakalan remaja itu bagaimana sih Bu untuk mengatasi terhindarnya dari kenakalan remaja? Oke ya, jadi mungkin di sini tadi disampaikan ada peran yang utama itu mungkin di keluarga. Tapi anak itu kan ada tumbuh di keluarga, kemudian di lingkungan. Ya lingkungan itu bisa lingkungan masyarakat, bisa lingkungan sekolah, bisa juga dengan teman-teman sebayanya. Oleh karena itu dengan adanya kunci yang pokok itu di pondasinya adalah di dalam keluarga. Jadi ada peran fungsi apa itu ada Mbak? Pick Air pasti sudah lebih tahu ya. Fungsi apa aja sih? Yang 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga luar biasa ini. Jadi ini anak-anak Pick Air Sehati ini sudah mendalami benar ya materi-materi 8 fungsi keluarga ya. Ada fungsi agama, ada fungsi kasih sayang ya, perlindungan, sosial budaya, terus apa lagi? Reproduksi. Terus sosialisasi, ya lingkungan, ekonomi dan seterusnya. Oke, jadi itu fungsi-fungsi yang memang benar-benar dipahami,
di dalam unit terkecil dalam keluarga kita ya, seperti itu. Jadi nanti perannya itu nanti bisa dilakukan termasuk bagaimana komunikasi ya, komunikasi yang terbaik terjalin dengan baik, apalagi ketika anak-anak udah remaja nih harus istilahnya apa? Youth friendly. Iya. Ramah remaja. Jadi bahasanya anak zaman sekarang ya, zaman sekarang ibu generasi apa nih? Generasi apa nih? Generasi kolonial. Ya, kalau kalian anak-anak Gen Z ya, Gen Z, adik-adiknya di Gen Alpha ya, seperti itu. Iya. Ini fenomena yang sekarang marak terjadi. Bagaimana itu yang di luar kaitannya dengan KDM yang menghantar anak-anak di pendidikan militer? Ya, itu mungkin banyak yang pro kontra. Seperti itu, tapi niat baik pasti banyak saja halangan, rintangan, tantangan yang nanti akhirnya orang akan melihat ternyata memang bentukan ya, pembentukan karakter yang kuat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, disiplin dan seterusnya. Seperti itu, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih atas penjelasan tadi. Tapi dari tadi peran keluarga dan sekolah itu sangat penting, Ibu, terkait kenakalan remaja. Nah, apa sih kaitannya antara kenakalan remaja dengan kegagalan dalam perencanaan hidup di masa depan? Oke, ya. Jadi ada kaitannya 5 transisi kehidupan yang harus dikuasai seorang remaja ya. Jadi harus ketika menjadi remaja yang memang di situ tumbuh menjadi manusia menuju dewasa ya, harus siap berinteraksi, bersaing ya, kemudian bercita-cita setinggi-tingginya, hidupnya, perilakunya sehat ya, seperti itu, aktif di masyarakat dan seterusnya. Ini salah satu saya mungkin sangat apresiasi ya adanya PIK remaja yang ada di PIK R Sehati yang ada di SMA Negeri 1 Wangun ini menjadi wadah ya, Mbak, menjadi wadah bagi Mbak Luneta kok Lucinta. Mbak Luneta dan teman-teman ya, dan teman-teman ini kan wadah kegiatan yang diperuntukkan oleh dari dan untuk kalian sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah peran dari para pembimbing ya, Ibu kepala sekolah beserta jajaran, kemudian para pembimbingnya dari jajaran guru-guru, mungkin bimbingan konseling, termasuk tadi mungkin sekilas ya, tadi kita di balik layar banyak bercerita, kegiatannya sangat luar biasa. Itu akan menjadi role model ya bagi teman-teman di luar sana bagaimana memajukan PIK. PIK itu tadi kalau melakukan kegiatan di PIK remaja itu capek enggak sih, Mbak? Ya, ada capek dan ada senangnya Ibu, tapi lebih banyak manfaatnya khususnya. Oke, ya ternyata ini anak-anak yang bisa menjadi contoh bagaimana bisa mengambil manfaat. Capek tapi bermanfaat. Tidak semua orang mau. Jadi anak-anakku sekalian tetap semangat ya untuk melakukan kegiatan, mengisi kegiatan melalui PIK remaja yang ada di SMA ini ya, seperti itu. Bu, kan tadi disampaikan terkait PIK R. PIK R itu kan Pusat Informasi dan Konseling Remaja khususnya di sekolah. Nah, bagi PIK R sendiri itu adakah peran khususnya untuk mengatasi kenakalan remaja bagi SMA khususnya SMA Negeri 1 Wangun? Ya, ini terima kasih ya Ibu Guru, kemudian teman-teman pembimbingnya di lapangan, penyuluh KB ya, yang selalu aktif membina anak-anak di PIK R yang ada di sini, yang di SMA Negeri 1 Wangun. PIK itu mempunyai peran-peran yang benar-benar sangat strategis dan bermanfaat, karena ada kecenderungan ya anak-anakku ya, kalau berkomunikasi dengan orang tua kadang-kadang tidak semua orang tua tuh mungkin memang beliau-beliau tuh sayang tapi tidak bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi ada wadah untuk kalian curcol, kalau bahasa anak sekarang curhat ya, curhat dengan teman sebaya, curcol, sharing seperti itu. Aku tuh lagi pusing ini, nggak bisa belajar gara-gara apa? Oh, mikirin lagi naksir, misalnya seperti itu. Jadi dengan bahasa dengan teman-teman sebaya yang menjadi konselornya ya, menjadi bisa menjadi teman sharing seperti itu menjadikan PIK ini adalah
wadah yang sangat penting untuk kalian bisa berkegiatan di sini ya. Kegiatannya banyak tuh kan, banyak ya Mbak ya. Ada kegiatan kaitannya life skill ya, kemudian bagaimana merencanakan kehidupan berkeluarga ke depan seperti itu. Termasuk tadi kolaborasinya kalau nggak salah tuh bagaimana anak-anakku sekalian itu paham tentang bagaimana yang namanya program kependudukan ya, kependudukan ya Mbak ya. Di sini juga apakah juga ada kolaborasi dengan PIK Remaja ya Mbak? Iya Bu, ada terkait PR dan juga kependudukan, khususnya sekolah siaga kependudukan. Nah, ini keren. Nah Bu, dari yang tadi disampaikan yaitu apa sih apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membangun kembali kenakalan remaja, karena kan biasanya dari PR sendiri memantau di sekolah terkait kenakalan remaja, tapi di rumah otomatis orang tua itu bagaimana sih Bu? Ya, terima kasih Mbak Luneta ya. Jadi ini juga termasuk program kami yang lumayan menjadi intens dari pemerintah itu dari Kemenduk Bangga, BKKBN, dalam hal ini kami di UPT Baledeka KKP Banyumas bernaung di sana menjadi bagian dari itu. Ada program namanya program GATI ya, GATI GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi bagaimana orang tua, dalam hal ini seorang ayah ya, seorang ayah itu memang seorang ayah perannya adalah pencari nafkah yang utama. Tapi hal yang tidak kalah penting, ibaratkan sekolah ya, ibaratkan sekolah, ayah itu kepala sekolahnya ya. Kalau ibu itu gurunya ya. Ya kalau itu. Jadi lebih banyak bagaimana tanggung jawab seorang ayah. Jadi gerakan ayah teladan itu menumbuhkan kembali bahwa ayah itu tidak hanya sekedar pencari nafkah yang utama, tapi harus tetap mendampingi ya sebagai pasangan suami istri bersama anak-anaknya untuk tumbuh kembang anak-anak, apalagi anak-anak remaja ya, anak-anak remaja yang banyak galau ya, banyak galau karena masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Jadi peran ayah dalam pendampingan ayah gerakan ayah teladan ini komunikasinya sangat dibutuhkan, apalagi ketika anak benar-benar bisa terbuka dengan ayah, maka anak itu akan lebih percaya diri ya, lebih percaya diri istilahnya berkomunikasinya juga akan lebih baik ya, seperti itu. Jadi anak akan juga tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri. Tapi peran ibu tidak boleh lepas. Tapi memang di sini ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Nanti bolehlah Mbak Luneta dan teman-teman itu sesing ya. Ini apa sih GATI? Apa? Nanti lebih diperdalam lagi ya. Oke? Nah Bu, apa sih dampak jika kenakalan remaja tidak ditangani dengan baik? Ya ini kita adalah anak-anak yang nanti kalian di usia di tahun 2045 ya, menuju Indonesia Emas 2045 itu akan menggantikan kami ya, generasinya itu. Generasi itu diharapkan menjadi hadiah kado emas bagi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu kalian akan menjadi semacam role model ya, atau virus-virus kebaikan ya, menjadi konselor ya, pendidik sebaya atau konselor sebaya bagi teman-teman kalian untuk mengkampanyekan ya bagaimana menjadi remaja yang sehat, remaja yang selalu berpikiran positif, berpikiran maju, ingin mengembangkan bakatnya ya, meraih masa depan yang lebih baik. Jadi dengan kegiatan apapun yang positif. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang negatif itu terjerumus dengan narkoba, pergaulan bebas, bagaimana kalian bisa menjadi kepanjangan tangan ya kami dari Kemenduk Bangga BKKBN untuk mengajak kalian, ayolah kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memang bisa dibanggakan oleh orang tua, keluarga, dan tentu saja untuk bangsa dan negara. Baik Bu, jadi tadi telah disampaikan juga terkait dampak-dampaknya juga, kan itu sangat berbahaya ya Bu bagi kenakalan remaja di luaran sana. Nah, pesan dari BKKBN khususnya juga pesan dari Ibu sih terkait kenakalan remaja di luar sana itu apa sih Bu, pesan-pesan supaya mereka itu
tahu apa pesan dari Ibu sendiri. Iya, jadi untuk anak-anak sekalian ya, terutama ini ya, yang bisa menyaksikan kita ya, itu bagaimana ada program namanya bagaimana kita menghindari triad KRR ya. Jadi ya, hindari namanya pernikahan dini, kemudian narkoba dan pergaulan bebas. Jadi itu hal-hal yang wajib ya, harus dihindari oleh anak-anakku kalau kalian ingin masa depannya ya, perjalanan ke depannya itu menjadi orang-orang yang sukses ya, sukses berbakti pada orang tua, bermanfaat, tentu saja akan selamat dunia akhirat insya Allah. Semangat gitu. Ya. Terima kasih Ibu atas pesan yang disampaikan buat teman-teman remaja, khususnya dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Wangon. Itu sangat bermanfaat dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Umi, Ibu. Nah, teman-teman, dari kalian sendiri jangan hanya didengarkan dari masuk telinga kanan tapi keluar telinga kiri, tapi ambil dari hikmah dan manfaat yang telah disampaikan, karena itu bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa depan supaya menjadi generasi yang berkualitas dan siap untuk memulai kehidupan yang berencana nantinya, supaya ketahanan remaja, ketahanan keluarga itu lebih berkualitas nanti di masa depan. Nah, Ibu, terima kasih atas apa yang disampaikan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu waktu untuk mengikuti podcast Bigestra pada kali ini, dan semangat juga untuk teman-teman semuanya yang menonton podcast pada hari ini. Semoga kalian itu nanti menjadi generasi-generasi yang berkualitas dan terhindar dari kenakalan remaja. Nah, terima kasih Ibu dan terima kasih semuanya. Salam genre. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Berencana itu keren, hidup berencana itu keren. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Terima kasih.